Shalom. Shalom. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kita percaya kuasa Roh Kudus selalu membuat kita bersukacita, sebab Allah tinggal di dalam kita. Allah yang kudus, Allah yang luar biasa ada di dalam kita. Sukacita terbesar kita karena kita selalu bersama dengan Allah. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh-Mu telah dicurahkan bagi kami dan tinggal di dalam kami, menuntun kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini kami rindu memuji, menyembah, dan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi orang percaya yang berdampak, jadi orang percaya yang menyatakan kemuliaan-Mu dan terus menjadi terang di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya lawatan terjadi di tempat ini dan nama dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu di sini. Terima kasih, kami rindu datang menyembah-Mu. Kau Bapa yang baik. Mari kita rindukan hadirat Tuhan. Kita rindukan Bapa surgawi melawat setiap kita, hati kita. Hanya Bapa yang sanggup memberikan kita kedamaian, memberikan kita kepuasan, memberikan kita sukacita. Oh, haleluya. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Oh, katakan Bapakku dan Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Mari katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau menghibur saat ku lemah, Kau kuatku. Dengan hati yang itu katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya. Oh Bapa di surga, ku nyanyi kami menyembah Tuhan. Haleluya. Di sore hari ini kami mau mengagungkan nama-Mu, kami mau meninggikan, memuliakan Engkau. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu di dalam hidupku, di hidupku. Bapakku datang, rindu akan Engkau. Haleluya. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah sini. Ku percaya, ku percaya.
biasa. Kami puji dan sembahkan Tuhan. Kami sembah Yesus kami yang hebat, kami tinggikan Yesus kami yang ajaib. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Yesus yang layak kami tinggikan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Kini hidup kami milik-Mu Tuhan, hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Lord. Kami sembah Engkau ya Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Biar di sore hari ini kita boleh melihat kebaikan Bapa. Terkadang kita tidak setia, tetapi Allah setia. Bahkan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita terjatuh tidak sampai terlena, tangan Tuhan menopang, dan Dia selalu memegang kita, berjalan di dalam rencananya. Kami bersyukur Tuhan, Roh Tuhan yang terus menuntun kami. Kami bersyukur berada di jalan, berada di dalam rencana. Inilah hidup kami. Kami terus mau menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, nyatakan Dia hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya bagi Yesus, ku nyanyi haleluya. Raja di atas segala raja, hanya Kau yang layak disembah. Oh sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, haleluya, haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Bagi Yesus segala pujian, bagi Yesus segala kemuliaan. Biar segala yang bernafas, biar segala ciptaan dan menyembah-Mu Tuhan. Hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami. Dan kami mau menyatakan bahwa Engkau hebat, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami rindu memuji bersorak-sorai, meninggikan nama Yesus. Sebab Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri salam kepada kanan kirimu, katakan bahwa Yesus kita luar biasa dan Roh Tuhan ada padamu. Haleluya.
beri senyum yang terbaik sebagai anak-anak raja. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus telah dicurahkan bagi gereja-Nya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah dan gereja-Nya memulihkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan sang pembebaskan. Bebaskan Tuhan, pelindung dosa dipatahkan, pelindung dosa dipatahkan. Mari bersorak meriah, anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya dengan kuasanya. Ada bersukacita Tuhan, urapan yang baru, air baru, roh yang di dalam kami. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan sang pembebasan. Pembebasan Tuhan, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Haleluya. Mari bersorak meriah, sorakkan, anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Anugerah baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya bagi kami, nyata kuasanya. Gereja Tuhan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Kuasanya telah dicurahkan bagi kita. Amin. Roh Tuhan ada pada kita, sehingga kalau kita biasa-biasa saja, berarti kita bukan orang Kristen. Orang Kristen, Allah tinggal di dalam kita. Kita menjadi luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Hey. Terima kasih Tuhan. Kau jalan kebenaran. Roh Kudus terus menuntut kami berjalan di dalam kebenaran, di dalam firman-Mu. Bersama dengan Roh ya Tuhan, katakan aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya
bahagia. Hanya ada satu jalan keselamatan dan hanya di dalam Yesus kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau di hari ini banyak gereja sedang beribadah untuk mengingat Roh yang telah dicurahkan ya Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu sudah ada pada kami, dan kami mau dipenuhi pikiran kami, hati kami, hidup kami dipenuhi dengan Roh Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir, kuasai kami. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, urapi kami. Oh, Roh Kudus, kami memerlukan-Mu lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Kami butuh Roh Kudus menuntun langkah hidup kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita, sebab Roh-Mu Tuhan ada pada kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ini kami. Jamah setiap kami, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Jaga jemaat Tuhan dalam hati berdiri dalam tubuh kami. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Oh, haleluya. Ini kami ya Roh Kudus. Oh, kami tak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Jangan sampai di akhir pertandingan kami, di akhir ujung perjalanan kami, Roh Kudus terus menolong kami dalam setiap langkah kami, pelayanan kami, kemanapun kami melangkah. Kami mau bersama dengan Roh Kudus sampai pada akhirnya kami mengakhiri pertandingan kami dengan baik. Kami terus memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Buka hati. Oh, Allah sekali katakan, jamahlah kami. Jamahlah kami. Amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oh ya bicaralah Tuhan pada hari ini Tuhan. Kita siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Biar Kau sendiri yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Urapi Tuhan kami semua yang hadir di sini Tuhan, baik secara onsite maupun di YouTube maupun di TikTok. Kami percaya Tuhan ada berkat yang sama, ada urapan-Mu yang baru Tuhan, karena ini adalah hari Pantekosta, di mana ada hari pencurahan Roh Kudus hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami mau mulai Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Ya, terima kasih para untuk pujian penyembahannya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan hari ini ya. Kita
Kita percaya hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, karena ini pas ya hari ini Pantekosta. Dan saya mau menyapa dulu bagi teman-teman yang baru hadir ya. Ini ada Ibu Lili ya, selamat datang, welcome. Ya, ada beberapa yang udah lama juga, dan kita percaya hari ini memang hujan ya, jadi banyak yang nggak bisa hadir, tapi kita percaya kita sudah merasakan pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Amin. Ya, pencurahan Roh Kudus itu apa yang membawa perubahan ya? Topiknya hari ini pencurahan Roh Kudus membawa perubahan. Yuk kita baca ayatnya di ayat Alkitabnya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, next selanjutnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku ya. Di dalam Rasul 1 ayat 8. Aku akan memberikan rohku atas semua manusia, dalam Yoel 2 ayat 28. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Jadi ketika Roh Kudus turun atas kita berikan kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi kita diberikan kuasa ketika Roh Kudus turun. Jadi bukan cuma Roh Kudus itu setelah Yesus naik ke surga, kita diberikan Roh Kudus untuk menemani kita, untuk memimpin kita dalam hidup kita ya. Karena setelah Yesus naik ke surga, Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Oke, next selanjutnya. Ya, banyak orang ingin hidupnya berubah ya. Hidupnya berubah, aku ingin punya hati yang baru, punya sesuatu yang mungkin beda ya. Hatiku yang penuh tadinya kacau, jadi damai sejahtera, hidup yang baru, ingin keluargaku dipulihkan. Ketika kita ingin, ya saya juga sebagai mungkin sekarang ini belum semua yang suamiku belum ke gereja, tapi saya percaya suatu saat dia akan pulihkan ya. Karena keluarga dipulihkan itu paling penting ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sama-sama melayani Tuhan, itu adalah kerinduan saya untuk sama-sama bisa melayani sama-sama dengan anak-anak gitu ya. Dan juga itulah kita ingin hidup kita berubah, dan kita ingin iman kita seperti bagaimana iman kita seperti cuma ada mula-mula, seperti waktu kita mengenal Yesus, kayak falling in love, jatuh cinta yang pertama kali. Gimana sih? Di sini yang merasakan yang pernah jatuh cinta mungkin gimana tuh rasanya tuh? Wah, yang cinta, waduh itu jangankan ini, wah hujan juga tetap ya. Kalau dulu saya nggak ada harus kalau malam minggu tuh di rumah, harus ke rumah. Kalau sekarang kan beda, ketemu di restoran atau apa. Kalau dulu acaranya beda sama yang dulu sekarang ya. Jadi kalau bagaimana kita mau hidup kita tuh berubah. Jadi hidup kita itu tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan, aku lupa lagi, bohong lagi gitu kan. Kenapa jatuh lagi dalam dosa yang sama gitu kan. Tapi inilah, kita ingin hidup kita sebenarnya berubah. Tapi bagaimana ya, seringkali manusia itu berusaha berubah dengan kekuatan sendiri. Aku pasti bisa, tapi sebenarnya kita nggak bisa, nggak mampu Bapak Ibu ya. Kita berubah dengan kekuatan kita sendiri, itu nggak akan mampu. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa memampukan. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, apa akibatnya? Oke, next selanjutnya. Mungkin kita kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, akibatnya apa? Semangatnya hanya sebentar. Wah, sekarang semangat mengalir, aku mau ke gereja. Walaupun hujan badai, banjir, mau ke gereja. Tapi kalau udah berapa tahun, 20 tahun, puluhan tahun mungkin ke gereja, udahlah tidur aja kayaknya enak, mendung nih. Ya udahlah, nggak usah. Banyak juga yang karena hujan ya. Dan jadi kembali lemah, jadi kayaknya ya Tuhan kok nggak tolong saya, kok sakit saya nggak sembuh-sembuh, kok masalah saya bertubi-tubi, kenapa kok Tuhan nggak tolong saya. Jadi akibatnya kita mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya kita jadi lemah, kita jadi terluka kembali. Tuhan, kenapa kalau Tuhan ada, kenapa nggak tolong saya. Jadi kita terluka. Karena firman Tuhan mengajarkan sebenarnya perubahan sejati ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup seseorang. Jadi kalau kita
Dipenuhi Roh Kudus itu ada perubahan dari ada damai, sukacita. Ya, di sini tadi setelah mendengar puji-pujian merasakan bahwa luar biasa ada sukacita. Amin. Roh Kudus itu bukan hanya buat kita merasakan hadirat Tuhan, tapi mengubah hati yang dingin. Misalnya kita cuek-cuek aja, orangnya dingin ya, biarin aja, masa bodoh lah, nyanyi ya udah biarin aja, orang tepuk tangan aja, males gitu kan. Tapi kalau kali semangat sekali para orang mimpin pujian, semua bersukacita ya, tepuk tangan ya, itu harus di on fire ya. Karena kita percaya ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita akan mau bersukacita. Kita menyanyi bukan buat dilihat orang, tapi dilihat Tuhan. Amin. Kita memuliakan Tuhan. Karena pujian penyembahan itu ekspresi kita itu Tuhan lihat hati kita. Ketika kita senang memuji Tuhan lihat hati kita. Dan hidup itu menjadi lebih tertata. Jadi kadang-kadang kita semau-maunya, misalnya hidupnya sudahlah, abis ini apalagi ya, suka gue lah gitu lah. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus mengingatkan, ayo, kayak saya kadang-kadang, pagi-pagi harus zoom lagi ya, bangun gitu loh, pagi ngantuk kan, tapi ketika Roh Kudus bicara, ayo bangun, doa, ya udah doa dulu, udah gitu, saat itu kita habis itu olahraga biar segar. Bapak Ibu jangan lupa ya, harus olahraga pagi-pagi, karena ketika fisik kita ini segar ya, olahraga itu jalan pagi setengah jam, atau ya ini omongan nih, Tai Chi ya. Ini Tante Sui sama Tante Mak ya pagi saya selalu jalan lewatin Tai Chi. Jadi fit ya, ini mami saya belum olahraga nih. Jadi harus olahraga supaya segar, tubuh kita sehat, pikiran kita jernih, kita jadi lebih semangat ya. Jadi enggak merasa ngantuk. Jadi ketika kita olahraga, nah kayak Ibu Lili tiap hari jalan pagi juga nih, iya kan? Jadi lebih segar. Zoom juga biasa saya ngantuk ya, tapi kalau setelah olahraga itu lebih sehat ya. Apalagi Ibu Yutan ya, ini ke Imperial olahraga. Ya, jadi itulah. Jadi orang yang takut seperti Petrus menjadi berani ya. Bagaimana Petrus itu dulu dia mengkhianati Yesus, dia bilang dia sampai 3 kali menyangkal Yesus. Akhirnya karena Roh Kudus dia sekarang jadi berani memberitakan firman Tuhan, itu karena Roh Kudus. Ya, dan orang yang takut menjadi berani, orang yang berdosa menjadi hidup dalam pertobatan. Jadi kita ini menjadi hidup dalam pertobatan ketika kita ada Roh Kudus. Roh Kudus tuh ingetin, ayo kamu tuh gak boleh begitu, kok kamu begini. Ada gak Bapak Ibu suka ada suara hati? Itu Roh Kudus tuh ingetin kita. Kadang-kadang saya ingetin, kamu gak boleh begitu. Oh iya, tadi saya ngomongnya salah ya, tadi saya nyakitin orang. Ya udah, saya minta ampun dari Tuhan. Jadi ketika kita salah ngomong ataupun salah bertindak, itu Roh Kudus langsung bicara dalam hati kita. Jadi pencurahan Roh Kudus itu selalu memberi perubahan. Oke, selanjutnya. Jadi Roh Kudus itu mengubah hati yang keras menjadi lembut. Di sini hatinya ada yang keras. Kalau itu suka marah-marah, sedikit aja udah singgung, sungguh pendek gitu ya orang bilang ya. Jadi sebelum Roh Kudus bekerja ya, manusia tuh hatinya keras. Padahal hati kita cuma segini, sepel. Jadi mudah marah. Kalau itu emosi, apa sih? Baru ngomong, apa sih lo? Gitu kan. Jadi itu nggak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus kan kita hatinya jadi lembut. Kenapa? Bukannya asik ya. Kayaknya Pak Ronald orang yang sabar ya. Iya kenapa gitu kan? Kenapa? Kalau suami istri kenapa nih? Ya kenapa Pi? Ya udah akhir bulan nih, udah mulai menipis. Biasanya kalau ibu deketin suami, ini kayaknya ya deketin Pi, udah habis lagi nih gitu. Jadi
Jadi jangan kita galak-galak malah nggak dapat ya nggak boleh. Jadi kita harus lembut ya, apalagi perempuan ya, kita harus lembut. Bagaimana kita menenangkan hati suami. Ya saya kadang-kadang juga dulu saya orangnya keras kepala, Bapak Ibu. Tapi sekarang waktu Roh Kudus sudah membentuk saya jadi sabar, saya belajar dari Ibu Lili. Iya ya Pak, iya gitu kan. Suaranya lembut gitu ya. Itu jadi saya belajar dari Ibu Lili. Kadang-kadang saya juga orangnya agak kalau ngomong agak keras gitu ya. Cuma ini kita makanya berteman dengan orang. Kalau kita suka marah, jangan berteman sama orang yang suka marah juga. Jadi nanti kebawa. Jadi berteman sama orang yang lembut supaya kita kebawa juga. Saya juga begitu. Saya lihat tuh teman-teman saya suaranya lembut ya. Saya kayaknya mesti ikutin. Jadi ketika kita berteman dengan orang yang suaranya lembut, kita jadi ikut-ikutan, jadi halus ya. Jadi berani. Juga sulit mengampuni ya, kalau orang yang keras ya, sulit mengampuni. Kita misalnya, wah ini ya, kemarin nih dia ngomongin saya nih, kurang ngajar nih, awas ya, nanti aku bales ya. Wah gitu kan, itu kalau yang belum bertobat. Tapi kalau Roh Kudus bilang, udah aku aja, nanti pembalasan adalah hakku. Tuhan bilang, ya udah, ampuni dia. Pembalasan haknya siapa? Haknya Tuhan. Nggak perlu kita minta Tuhan balasin dia dong. Nggak perlu, karena balasan haknya Tuhan. Ada juga kalau hati masih keras tuh kita nggak peka terhadap dosa. Misalnya kita ya, lagi di mana Pak Ronald? On the way Bu, on the way. Nah, masih di rumah, masih mandi misalnya gitu. Enggak ya Pak. Jadi ini contoh. Jadi udah kebiasaan gitu kan, udah kebiasaan bohongnya, nanti orang bilang, bohong-bohong itu kan dosa, kata orang kan, bohong itu dosa, tapi kan udah kebiasaan. Di mana sih kamu, di mana? Iya nih, dulu saya suka begitu, supaya orang bilang, lagi di on the way, padahal saya masih di rumah gitu. Ya gitu, yang aku dosa deh ya. Iya. Dan tapi kalau ketika Roh Kudus dicurahkan, kita mulai disentuh ya hati kita ya. Orang tuh mulai bisa menangis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa nggak kalau lagi kebaktian, dengar firman, ada yang mungkin dalam puji-pujian dia menangis gitu kan. Kenapa kamu nangis, kamu cengeng ya? Enggak, itu karena Roh Kudus lagi jamah hatinya Bapak Ibu. Kita kadang-kadang kalau kita lihat orang kan, dulu saya pikir, ibu itu kok bentar-bentar nangis, dia itu lembut hatinya Bapak Ibu. Orang yang gak suka nangis itu orang yang keras hatinya. Karena orang yang lembut dia dengan suara Roh Kudus atau dia sesuatu yang dia dengar menyentuh hati dia menangis. Itu, jadi bisa kita menangis di hadapan Tuhan ya, dan sadar akan dosa. Jadi ketika Roh Kudus menyentuh kita, sadar kita akan dosa kita. Dan juga rindu hidup benar. Kita mau hidup benar. Kita mau mengampuni juga ya. Kalau kita mau hidup benar dan kita mau mengampuni orang, ya udah berkatnya itu melimpah Bapak Ibu. Saya mengalami luar biasa. Berkat Tuhan tuh nggak putus-putus, nggak habis-habisnya ya. Kita baca next selanjutnya. Yeskiel kita baca ya. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, kita diberikan hati yang baru. Banyak orang mungkin di luar ya banyak pelayanan ya, sana sini pelayanan. Tapi hatinya penuh kepahitan ya. Dia melayani di sana, melayani di sini, tapi dia kalau melihat orang, pasti gue mau lihat, mau ketemu. Itu masih ada Roh Kudusnya enggak? Masih keras hatinya. Masih keras. Tapi kalau hati kita lembut, dia misalnya orang yang nyebelin ya, ketika ketemu sama dia, oh iya shalom, udah gak ada apa-apa lagi, udah mengampuni. Tapi kalau misalnya masih belum mengampuni, ketika kita melihat orang benci banget ya, wah, lihat, jangan lihat dia, ya
gitu ya. Jadi itu tandanya itu belum diperbaharui hatinya. Dan juga orang yang iri hati, jadi dia bilang, dia merasa orang itu nggak pantas, orang itu nggak bisa. Mungkin kita melihat dari kita, enak banget ya si Henry nih, belum apa udah ujian bisa, semua bisa, aduh kayaknya enak banget ya, mana-mana dipakai pelayanan misalnya gitu kan. Kita iri, lalu kita mau menjatuhkan dia, itu artinya belum diberi oleh Roh Kudus. Kalau kita iri hati, sombong, wah aku paling hebat, kalau nggak ada aku, layanannya nggak bisa nih, pokoknya ini semuanya aku. Itu sombong, berarti itu belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita sombong, Tuhan paling benci orang sombong, Bapak Ibu. Dia paling suka orang rendah hati. Dan juga ada, kalau misalnya masih ada luka lama, misalnya luka puluhan tahun yang lalu, aduh masih diingat aja misalnya, dulu tuh dia ngomongin ini begini loh, padahal itu udah 20 tahun yang lalu, yang orang ngomong juga udah lupa, tapi kita masih ingat, dipikirin terus. Itu jadi penyakit. Saya percaya jemaat-jemaat di sini nggak ada yang seperti itu, amin. Yang udah lama udah biarin lah, dia mau ngomong apa. Kalau orang yang misalnya ngomongin kita, atau dia merasa dia sakit hati sama kita, nah kita tetap tidur nyenyak, dia mah nggak bisa tidur gitu kan, mikirin. Tapi kita mah kalau kita udah hati yang baru, udahlah kita tidur nyenyak, ngorok lagi gitu kan. Nggak ada masalah kalau kita punya hati yang baru, kita nggak usah pusing omongan orang gitu kan. Jadi Roh Kudus itu datang bukan untuk membuat ya ibadah ramai, tapi menghancurkan hati yang baru, memberi hati yang baru. Ini seperti misalnya Petrus ya. Petrus itu dulu adalah orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Coba bayangin, oh Tuhan, dia kayaknya paling setia, dia paling hebat, dia paling disayang lah sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, kau akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan benar aja, dia menyangkal. Tapi Petrus itu merasa bersalah. Setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, dia merasa bersalah. Dia bilang, Tuhan, pakai aku. Akhirnya Petrus itu menginjil, Bapak Ibu. Dia memberitakan kabar baik tentang Yesus, itu luar biasa. Setelah dia dipakai oleh Roh Kudus. Jadi Petrus itu adalah salah satunya contoh dalam Alkitab ya, bagaimana dia diberikan hati yang baru. Yang kedua adalah Roh Kudus membawa pertobatan yang sejati. Yang kedua, banyak orang yang menyesal, takut hukuman, tapi belum sungguh-sungguh bertobat ya. Tobat umat. Jadi sebenarnya pertobatan sejati terjadi ketika Roh Kudus menegur hati kita. Jadi kadang-kadang kalau saya dulu sebagai pendoa ya, kita kan doa dulu ya sama Pak Roman juga ada, sama Bu Nani dulu dia sih. Ketika Roh Kudus itu menegur hati kita, dia bicara loh. Kalau dulu saya kan peka, kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, dia seolah-olah nggak mau dengar, dia akan berbicara, dan itu bahasanya dalam hati ini menegur keras. Jadi kalau kita ditegur oleh Roh Kudus, jangan keraskan hati, ya. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 8 dia berkata, kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus itu datang untuk apa? Mengisapkan dosa kita. Saat Roh Kudus bekerja, dosa enggak lagi terasa biasa. Dosa itu enggak jadi biasa-biasa, tapi dosa itu jadi ketakutan kita ya. Hati mulai takut akan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan dosa tapi kita tetap aja enggak peduli, itu enggak bisa Bapak Ibu. Tuhan masih tegur, dia akan tegur lagi. Kalau kita yang enggak berubah, aduh, nanti jangan sampai teguran Tuhan tuh bisa kita kena sakit lah atau apa. Tuh teguran Tuhan. Tapi kalau hidup kita mulai berubah, Roh Kudus akan menjamah kita akan dipakai luar biasa, amin.
Jadi saat next selanjutnya, saat Roh Kudus bekerja. Jadi saat Roh Kudus bekerja, bukan hanya di mulut dia berkata, Tuhan ampuni saya, gitu kan. Tapi hidup kita ini mulai meninggalkan apa? Bohongan, ya kan. Tadi kita udah mulai ngomong, kalau kita udah mulai lancar bohong, tapi kalau kita udah tinggalkan kebohongan, kita nanti bilang, oh iya, saya sorry, saya telat, saya memang tadi bangunnya terlambat gitu misalnya, udah pokoknya terus terang gitu kan. Jadi kalau kita sudah mulai hidupnya meninggalkan kebohongan, itu tanda Roh Kudus sudah bekerja. Lalu cabulan, ya kan, ya kalau kita udah meninggalkannya, dan juga kepahitan, cinta akan uang, kita kadang-kadang kan kejar duit terus ya. Saya juga memang juga ada bisnis. Tapi ya kalau saya utamakan ya kerjaan Tuhan, ya kita juga harus kerja juga, tapi jangan terlalu kita terus gitu ciptakan uang, karena uang gak dibawa mati ya kata teman saya gitu. Uang itu gak dibawa mati memang, karena sebanyak apapun uang kita nggak akan dibawa-bawa sampai ke kuburan, ya kan. Mendingan dikasih dulu ke orang, kasih nih, taruhlah nih berapa gitu, kasih dulu, kasih wasiat nanti ya. Jadi uang itu gak bakal, kalau kita masih cinta uang, kita ambil, kita simpen, kita sayang, itu namanya cinta akan uang, ya. Lalu kemunafikan, ya, kalau kita munafik ya, kalau kita misalnya melayani, tapi kita masih kompromi dengan dosa, kita datang ke gereja, tapi dia jauh dari Tuhan, kita masih melayani Tuhan, tapi kita ngomongin orang dulu, gosipin dulu gitu kan. Jadi nggak ada gunanya ibadah kita, pelayanan kita nggak ada harganya di mata Tuhan. Dan itu tandanya Roh Kudus bekerja kalau kita bagaimana tuh Tuhan mengampuni kita ya. Jadi bukan cuma ngomong Tuhan, berdoa Tuhan ampuni saya, tapi hidupnya nggak berubah. Itu Roh Kudus bekerja belum? Belum. Kalau Roh Kudus bekerja tuh Tuhan ampuni saya. Oke, saya mau bertobat. Oke, udah tinggalin gitu. Tinggalin dosa kita. Apapun yang menjadi pelanggaran kita tinggalkan. Oke, next selanjutnya yang ketiga, Roh Kudus memberi kuasa untuk hidup kudus ya. Hidup kudus itu bukan orang kudus. Hidup kudus tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Kita ini manusia loh. Daging itu lemah. Manusia itu kecenderungannya berbuat dosa. Makanya kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk hidup kudus. Hidup kudus tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita. Semakin kita mencoba, semakin kita lemah. Kalau kita mau coba hidup kudus, ada aja nih goda-godain, jadi marah, jadi kesel, jadi sebel gitu kan. Karena itu Tuhan memberikan apa? Roh Kudus. Ya kita baca ya di ayatnya di Galatia 5 ayat 16. Kita baca sama-sama. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena daging itu lemah. Kita ini masih bisa berdosa kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus. Susah ya Bapak Ibu ya. Ya selanjutnya kecil tulisannya. Roh Kudus itu memberi kekuatan, jadi memberi kekuatan kita untuk berkata tidak terhadap dosa, iya terhadap firman Tuhan. Kalau misalnya dulu kita misalnya suka dugem, sekarang enggak, aku udah mau lagi. Ya. Ayo dong, merokok lagi. Enggak, gitu kan? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah yang kudus ya. Jadi kalau kita masih, ya udahlah, nggak apa-apa. Soalnya sama-sama di sini sih saya rasa nggak ada yang rokok ya. Tapi kalau kita, ada yang di belakang. Jadi tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, jangan ngerokok. Papa saya ngerokok. Dulu sehari itu dua pak ya nih ya. Waduh. Sampai akhirnya dia kena kanker paru. Aduh. Kanker lidah dulu, lalu ke paru. Waduh, saya bilang aduh Tuhan, saya sekarang anak-anak saya untung gak ada yang merokok.
Jadi itu benar-benar cancer itu sakit banget. Jadi sampai dia, aduh, di sininya ada bolong di sini ya, karena nggak dibolak-balik gitu. Jadi ya udah menyedihkan dah pokoknya. Sekarang kalau kita masih ngerokok, Bapak Ibu coba tinggalkan. Kenapa? Karena saya udah ngeliat papa saya tuh kasihan. Kalau cancer itu sakitnya minta ampun. Sakitnya sampai orang ada yang minum morfin. Nah itu. Jadi sekarang enak yang ngerokok, tapi kan, nah saya udah lihat tuh papi saya. Jadi saya nggak mau, saya bilang anak-anak saya nggak ada yang ngerokok. Untung aja Tuhan baik ya. Jadi karena kita ini sebagai contoh orang tua. Dan Roh Kudus itu menolong kita untuk menjaga mata ya, mata kita. Kalau sini kalau mata, kalau cowok-cowok mata keranjang ya. Kalau ngeliat di mall, wes, cakep juga nih, boleh juga deh. Langsung dia berimajinasi gitu ya. Cowok-cowok biasa gitu kan. Kalau bahannya di mata. Kalau cowok, kalau cewek di mana? Telinga. Dirayu-rayu, gombal-gombal. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, ketahuan lah, lu gombal gitu ya. Gitu kan, kalau apalagi kalau udah pengalaman ya, kayak mami kan udah pengalaman, kita tahu mana yang gombal, mana yang enggak. Ya. Jadi menjaga mata kita, jangan sampai mata kita tuh kemana-mana ya. Jadi sehingga berfantasi kalau laki-laki seperti itu ya. Dan juga menjaga perkataan nih. Ngomongnya harus jangan perkataan sia-sia, Bapak Ibu. Perkataan sia-sia kayak seperti kita tuh ngomongnya, oh begini begitu. Tapi kadang-kadang ngomong yang tidak pada tempatnya. Jadi harus kita ngomong yang baik, ya jangan negatif. Aduh sekarang barang-barang susah, ngomongnya susah melulu. Nanti hidupnya jadi susah. Jadi kita nggak boleh ngomong susah ya, walaupun sekarang lagi susah, saya percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Amin. Jangan ngomongnya susah melulu, nanti lama-lama kita susah terus. Jadi harus ngomong positif dan menjaga pikiran kita harus yang baik. Apa yang baik, yang benar, itu yang dipikirkan ya, yang itu yang kita harus pikirkan. Pikiran kita ini kadang-kadang udah wah, negatif ke orang. Bisa aja loh kita pikiran, aduh kok dia gak negur saya ya, jangan-jangan dia udah begini, wah jangan-jangan. Nah itu pikiran kita. Belum tentu orang itu seperti itu, tapi kita berpikir negatif. Kita harus berpikir positif. Saya percaya jemaat di sini nggak ada yang seperti itu. Dan menjaga kesetiaan ya, kalau kita memang setia ya, seperti kita setia pada pasangan, setia ada pacar. Nah ini juga ada yang mau merit ya di sini ya, nanti harus menjaga kesetiaan. Karena sekali kita memilih pasangan hidup kita seumur hidup. Jadi benar-benar pikirkan, ini bukan dari Tuhan. Kalau iya ya Tuhan, berikan aku tanda. Minta tanda dari Tuhan, supaya sekali itu nggak bisa bertambah lagi. Nanti kita bilang, aduh nyesel, ini lebih cantik nih, kenapa gue nggak milih dia, gitu kan. Tapi kalau udah lanjut gitu kan, kalau kita udah yes ya udah, dia pilihannya. Jangan nanti salah dah, mestinya yang ini nih, tapi udah lanjut gitu kan. Gak bisa Bapak Ibu ya. Jadi itulah Roh Kudus memberikan kekuatan. Dan juga tanpa Roh Kudus, kekristenan hanya menjadi agama. Kalau kita cuma belajar ya tentang kekristenan tanpa Roh Kudus, itu cuma agama. Tapi dengan Roh Kudus, jadi hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Yes. Yang keempat, Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Ya. Sebelum Pentekosta, murid-murid Yesus tuh takut loh. Mereka bersembunyi. Mereka bingung. Aduh, gurunya kok sekarang udah gak ada. Kita sendirian. Mereka kehilangan arah. Gimana ya? Tuhan kita udah gak ada. Kita gimana dong? Gitu kan. Tapi setelah Roh Kudus turun, mereka berani memberitakan Injil. Ya kan, murid-muridnya itu
seperti Petrus pakai Tuhan memberitakan Injil. Dia sampai bisa khotbah di 3.000 orang ya. Dan dia juga rela menderita. Mereka tetap setia. Tuhan Yesus itu waktu kemarin meninggalkan murid-muridnya sebelum pakai kosa, mereka ketakutan, Bapak Ibu, gimana dong Tuhan? Aduh gimana? Nah, kita tuh percaya kalau kita Roh Kudusnya menolong kita. Jadi siapa di sini yang sudah terima bahasa roh? Oke, ada beberapa ya. Nanti kita akan doakan untuk semua terima bahasa roh. Jadi kenapa kita perlu Roh Kudus itu mengubah takutan jadi berani ya? Kenapa? Ya next selanjutnya. Karena Roh Kudus itu memberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa kita jadi berani memberitakan Injil, ya kan? Hari ini kan banyak orang percaya takut menghadapi masa depan. Kita tahu ya, sekarang harga-harga pada naik. Yang komplain siapa? Ibu-ibu bingung, masak apa ini? Sayur naik, beras naik, beras belum naik katanya, minyak naik, gas naik, wah pusing. Duitnya jatahnya segitu, gimana dong? Gitu. Nah, ini kenapa? Tapi jangan takut. Kenapa? Ada Tuhan, berikan hikmat ya. Berikan hikmat ya udah. Kalau pada naik kita ibu-ibu harus kreatif. Gimana caranya dapat income tambahan? Ya, nanti tanya Ibu Lili, bukan income tambahan gimana? Bukan ini belum. Jadi takut gagal. Ada yang orang takut gagal, takut ditolak. Aduh, enggak lah. Aku sih nggak mau lah. Udah begini aja deh. Aku nggak mau beritakan Injil. Takut ditolak loh. Kalau ditolak, waduh.